pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu hari ini. Hari Selasa, 27 Oktober 2020. Hari ini kita terakhir mempelajari tema 3, yaitu pada pembelajaran 5 dan 6 dari subtema 3. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dan juga Bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama mempelajari dan masuk ke materi pembelajaran kita. Pada mata pelajaran IPA, mari kita bersama-sama mengulang kembali mempelajari tentang fungsi organ pencernaan pada manusia, mulut, untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah untuk ditelan. Berikutnya, fungsi dari kerongkongan sebagai memindahkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Berikutnya, lambung berfungsi untuk memecahkan makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Selanjutnya, usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan dari sari-sari makanan. Fungsi usus besar sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Dan terakhir, fungsi anus adalah sebagai atau untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Selanjutnya, kita mempelajari tentang penyakit MA. MA adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa seperti nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Penyebabnya luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri. Gejala berupa nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasinya, penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu mengobati penyakit MA. Selanjutnya, penyakit diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Penyebab tersebut infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya berupa diare seperti meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya, biasanya diare ini akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Selanjutnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, saat kita berlatih melakukan acting atau menampilkan iklan, pastikan kita melakukan kontak mata dengan penonton, tidak menutupi pandangan mata penonton, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Pastikan kalian sudah melakukan 4 poin yang dilakukan saat melakukan penampilan iklan tersebut. Mari kita simak dan kita lihat contoh bahan dan alat untuk membatik pada iklan elektronik berikut. Sebagai contoh motif batik Nusantara seperti kita lihat motif batik Kawung Solo, Pekalongan, Cirebon, Mengabedung, dan motif batik Parang dari Yogyakarta. Berikutnya, teknik pembuatan batik. Ada 3 teknik. Dapat kita lihat bersama-sama. Dari iklan tersebut, keragaman dapat diartikan sebagai corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Baik mata pelajaran IPA dan juga Bahasa Indonesia. Tetap semangat anak-anak ibu belajar di rumah dalam pembelajaran dari kita. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya di pembelajaran yang baru. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.